Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke pembahasan kebidanan. Saat ini kita akan bahas tentang faktor persalinan. Faktor apa saja yang akan membantu atau mempengaruhi adanya persalinan? Kita bahas di sini. Nah, faktor persalinan itu ada 5, teman-teman. Yang pertama power, passage, passenger, psikologis, dan menolong. Kita akan bahas satu persatu agar bisa membedakan dari 5 ini. Yang pertama ada power, teman-teman. Nah, power ini dibagi lagi, ada kontraksi dan ada juga dengan tenaga mengendalikan. Nah, yang kontraksi ini dibagi dengan beberapa kontraksi. Kontraksi ini sering juga kita sebut dengan his. Yang pertama ada his pembukaan. His pembukaan ini adalah kontraksi yang ada dari awal kala 1 hingga akhir kala 1, dimana akan membantu pembukaan si mulut rahim, dimana dengan adanya kontraksi ini mulut rahim mulai melunak, membuka dan mendatar dan membuka gitu. Dari pembukaan 1 hingga pembukaan 10 ini dibantunya dengan his pembukaan. His pembukaan ini frekuensinya dari kala 1 kan. Nah, awalnya bisa jadi hanya 2 kali 10 menitnya itu hanya 2 kali dan akhirnya bisa jadi 3 sampai 5 kali dalam 10 menit. Nah, ini juga dinilainya dengan durasi. Nah, durasi awalnya itu ketika 20 detikan atau 10 detikan, 15 detik, hingga bisa akhirnya itu 60 sampai 90 detik. Selain itu bisa dinilai juga dengan intensitas atau kekuatannya. Kekuatan yang bagus untuk adanya his pembukaan ini 40 sampai 60 mmHg. Ini bisa dinilainya dengan CTG, teman-teman. Terus regulitasnya, keteraturannya, apakah lebih teratur? Misalkan dalam 10 menit itu ada 3 kali, tapi rutin gitu. Beda dengan his yang palsu. His palsu itu kan bisa jadi 2 jam sekali, 1 jam sekali gitu. Itu baru bisa dinilai ini adalah his pembukaan dengan nilainya yang tadi. Bisa dinilai dengan frekuensinya, durasinya, intensitasnya, dan regulitasnya. Selanjutnya ada his pengeluaran. His pengeluaran ini adalah his ketika adanya di kala 2, teman-teman. Nah, ketika kala 2 mulai, his pengeluaran ini akan membantu atau akan membuat si ibu ingin mengedan dan mengeluarkan bayinya untuk his pengeluaran ini. Selanjutnya, untuk his pelepasan uri. Uri ini adalah plasenta. Ketika pengeluaran plasenta, tentu harus ada mulas lagi, teman-teman. Karena di akhir itu meski mulasnya tidak seperti kala 1, tetapi tetap ada mulas untuk mendorong pelepasan plasentanya. Yang terakhir ada hisroyan. Hisroyan ini adalah di kala 4 sampai akhir masa nifas, yaitu ketika his untuk mengembalikan posisi rahim ke semula atau ukuran rahim ke semula. Untuk hisroyan ini di kala 4 ya, teman-teman. Nah, kita selanjutnya ini ada menilai kontraksi. Tadi sempat saya singgung sedikit. Yang pertama untuk menilai kontraksi itu dari frekuensinya, yang kala satunya 2 kali atau 3 sampai 4 kali. Langsung durasinya ini biasanya dari 20 detik hingga 60 detik, teman-teman, atau 90 detik juga bisa. Nah, untuk intensitasnya tadi yang 40 sampai 60 mmHg dan regulitasnya ini teratur, teman-teman. Nah, untuk nilai his ini ada 3 cara subjektif. Kita bisa melihat si ibunya, apakah si ibunya sudah meringis atau bagaimana gitu ya. Biasanya di pembukaan 1, 2, 3 itu ibunya masih bisa tertawa, masih bisa jalan-jalan dan yang lainnya. Tapi jika si ibunya sudah tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu untuk tersenyum, biasanya itu pembukaannya atau hisnya sudah jauh lebih kuat. Nah, palpasi ini kita lakukan biasanya di daerah fundus atau di daerah pusar. Ketika ada his dan bagian tersebut menjadi keras, kita nilai si bagian kontraksi itunya berapa detik gitu. Itu salah satu untuk menilai durasi juga. Nah, alat bisa digunakan dengan melakukan pemeriksaan CTG, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tenaga atau power mengejan. Si power mengejan ini bisa dilakukan di
Kala 2 teman-teman. Jadi selain untuk his, tenaga mengejan ibu juga itu sangat berpengaruh untuk faktor persalinan teman-teman, untuk powernya. Nah, untuk tenaga mengejan ini ada 2, ada manuver falsafah dan ada pernapasan fisiologis. Di mana manuver falsafah itu bernafas dalam, menahan dan mengedan. Biasanya manuver falsafah ini paling sering digunakan oleh para bidan baik di fasilitas kesehatan ataupun praktik mandiri, karena ini sangat efektif untuk mengedan gitu ya, untuk mengeluarkan bayi. Meski sebenarnya untuk manuver falsafah ini ada sisi negatifnya, di mana biasanya janin menjadi kekurangan oksigen, karena ketika menahan itu janin kan tidak mendapatkan oksigen ya, dan biasanya ibu pun gelisah jadi kekurangan oksigen. Nah, oleh karena itu, jika menggunakan manuver falsafah, kita harus pastikan ibu bernafas secara efektif atau menarik nafas panjang saat ketika tidak ada kontraksi. Yang selanjutnya ada pernafasan fisiologis, di mana ibu ini tetap bernafas saat mengedan gitu. Hal ini tidak mempengaruhi kepada janin menjadi fetal distress ataupun yang lainnya tidak, karena janin tetap mendapatkan oksigen saat kala 2. Selanjutnya, passage. Passage ini bisa dibilang juga si wadahnya gitu. Nah, kita lihat ya, di passage ini ada apa saja. Yang pertama ada bidang pelvis. Di bidang pelvis ini dibagi juga menjadi 4 teman-teman. Ada pintu atas panggul, bidang sempit panggul, pintu bawah panggul, dan bentuk panggul. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi apakah si janin itu bisa lahir normal ataupun tidak. Gitu. Ketika panggulnya bagus atau panggulnya cocok dengan janin, itu biasanya akan lancar. Yang pertama ada bidang pelvis. Bidang pelvis ini mungkin teman-teman udah membahasnya di tingkat 1 atau semester 1, karena ini lebih ke anatominya. Ada iliumnya, ada linea terminalisnya, ada promontorinya, ada ischial spinnya, dan yang lainnya gitu teman-teman. Nah, selain itu di bidang pelvis ini ada yang pentingnya juga teman-teman. Nah, salah satunya adalah pintu atas panggul. Nah, di mana pintu atas panggul ini yang mempengaruhi apakah janin akan masuk ke panggul secara baik ataupun tidak gitu. Biasanya salah satunya untuk menilainya adalah dengan Leopold 4, di mana kita mengecek apakah kepala janin masih bergerak atau bergoyang. Tidak. Jika tidak, otomatis kemungkinan besar si janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, selain itu untuk pintu atas panggul ini kita bisa menilai apakah si ibunya ini CPD atau panggul sempit ataupun tidak dengan cara mengukur konjungata vera ini. Nah, ini salah satu pengecekan panggul yang dilakukan biasanya oleh obgyn sih teman-teman ya. Tapi ini kita perlu tahu. Caranya adalah kita memasukkan 2 ruas jari seperti pemeriksaan Vitae ke dalam vagina ibu, lalu kita mengukur dari luar dari vagina ke promontori teman-teman, ke bagian ini. Nah, nanti kita ukur dari promontori ini sampai simpisis ini ada berapa senti. Nah, jika sudah dapat misalkan 13 senti misalkan. Nah, ini disebut dengan konjugata diagonal yang ini. Nah, nanti dikurangi 1,5. Apakah hasilnya 10 cm atau 8 cm? Jika misalkan 10 cm, kemungkinan besar si ibu mengalami panggul sempit. Jika 8 cm, si ibu sudah mengalami panggul sempit absolut. Gitu. Ini salah satu cara mengukur apakah ibu bisa lahiran normal ataupun tidak. Karena jika kurang ataupun sudah masuk ke panggul sempit, otomatis jadi tidak bisa lewat ke bagian bawahnya gitu. Pintu atas panggul yang masih cukup luas pun janin tidak bisa masuk, otomatis yang bagian bawah pun tidak bisa gitu. Selanjutnya, untuk pintu bawah panggul teman-teman, yang bagian penting pintu bawah panggul ini ada beberapa. Yang pertama, diameter anteroposterior atau bagian depannya dari ke belakang, diameter transversa dan diameter sagittalis posterior. Nah, ini adalah ukuran-ukuran normalnya dari 11,5. Nah, kita lihat yang mana nih? Antero posterior ya. Antero ke posterior. Ke depan ke belakang. Di sini karena banyak beberapa sumber, di sini dituliskan 10,5. Namun ada pula yang menyebutkan itu 11,5 minimalnya
gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk transversa kita cari ini ya, transversa. Di sini minimalnya adalah 10,5. Nah, normanya itu adalah 13,5. Selanjutnya adalah sagittalis posterior. Nah, sagittalis posterior ini ada dari ujung sakrum ke pertengahan dengan ukuran melintang. Sakrum kan sini ya, teman-teman ya. Sampai ke pertengahan. Jadi sampai kurang lebih di pertengahan ini. Ini adalah 7,5 minimalnya, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah ukuran-ukuran yang minimalnya adalah harus ada di setiap perempuan jika ingin masuk ke pintu bawah panggul dengan lancar. Karena untuk pintu bawah panggul ini biasanya banyak sekali persalinan yang macet gitu. Selanjutnya ada bentuk panggul. Teman-teman di sini ada beberapa bentuk panggul yang dipunyai oleh beberapa wanita. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada antropoid, yang ketiga ada android, dan yang terakhir ada platypeloid. Sebenarnya ini kita tidak bisa pilih ingin yang mana kan teman-teman. Namun biasanya wanita Indonesia atau wanita yang panggul yang dimiliki oleh wanita itu adalah ginekoid teman-teman. Dan ini biasanya dengan persalinan normal ada lancar gitu. Yang lainnya biasanya ada bermasalah, nyangkut dan yang lainnya gitu. Yang terakhir ada passenger. Passenger ini biasanya si bagian janinnya atau bagian dalamnya, janin dan plasenta gitu. Nah, dibagi menjadi dua kan, ini ada janin, ada plasenta. Yang pertama untuk janin ini dibagi juga dengan presentasi, letak, dan ukuran. Presentasi ini ada kepala, ada bokong, lalu ada lintang teman-teman. Lalu biasanya lintang itu ada bahu dan yang lainnya ya. Untuk yang dua ini biasanya kita sebut dengan malpresentasi, karena untuk bokong ini adalah sungsang, kalau yang lintang ini biasanya oblik gitu. Untuk letaknya selain presentasi, letak ini juga biasanya mempengaruhi. Meski sudah kepala, jika yang masuknya adalah UUB atau ubun-ubun besar biasanya macet gitu. Ataupun PAP misalkan, posisi si bayinya itu menengadah, nanti keluarnya itu bagian muka gitu. Itu biasanya berpengaruh juga karena letak ini berpengaruh untuk kelancaran persalinan, karena untuk lancar persalinan biasanya itu adalah bagian belakang atau bagian posterior bayinya gitu, kepala posterior atau ubun-ubun kecil, karena itu bagian terkecil yang bisa keluar dengan cepat gitu. Selanjutnya ukuran teman-teman. Jika ukurannya giant baby lebih dari 3.500 biasanya itu cukup lama, atau lebih dari 4.000 itu cukup lama biasanya keluarnya. Bisa lahir normal tapi biasanya agak macet di bahunya karena nanti ada distosia bahu dan yang lainnya. Selanjutnya untuk plasenta. Plasenta ini letak insersi apakah di fundus atau di bagian bawah atau menutupi jalan lahir dan yang lainnya. Karena ketika jalan lahirnya tertutupi oleh letak insersi, biasanya tidak bisa lahir normal karena janinnya itu tidak bisa masuk secara sempurna ke bagian panggul karena terhalangi oleh letak insersi plasenta. Selanjutnya ada psikologis. Nah, psikologis ini meliputi dari kesiapan ibu, kestabilan emosi, dan keluarga. Kenapa? Karena semuanya ini membutuhkan persiapan yang jauh lebih baik. Bahkan dari BKKBN ini menyarankan usia pernikahan atau usia memiliki anak itu 21 tahun ke atas karena memiliki emosi yang sudah lebih stabil, teman-teman. Udah lebih siap menjadi ibu itu. Nah, selain itu pun keluarga ini maksudnya adalah support system keluarga. Ketika si ibu tidak mendapatkan support system keluarga, biasanya dia tidak terlalu tenang menghadapi persalinannya. Seperti itu teman-teman. Untuk psikologis ini juga ada peran bidan untuk menenangkan si ibu, karena jika si ibu sudah masuk ke pembukaan yang besar 9 atau 10, biasanya si ibu sudah mulai gelisah, udah mulai sangat kesakitan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada penolong. Maksudnya penolong di sini adalah skill dan kredensialnya. Apakah si penolong sudah mampu membantu persalinan dengan luas, dengan tenang gitu. Makanya setiap bidan yang akan terjun, yang akan lulus, itu ada namanya uji kompetensi.
Nah, di uji kompetensi ini yang menentukan apakah seorang bidan ini layak untuk menjadi penolong persalinan atau tidak. Setelah lulus ujian kompetensi bisa menolong, tapi ada lagi ujian kredensial. Apakah kredensialnya masih di ukuran 3 atau 4? Itu dilihat lagi gitu. Karena itu adalah kenaikan kemampuan seorang bidan dalam melakukan praktik layanan kebidanan. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah bisa membedakan ya antara power, passenger, passage, psikologis, penolong ya. Gitu teman-teman secara singkatnya. Itu saja untuk faktor-faktor persalinan. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau request pembahasan apa, boleh komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.